Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptahning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asrar. Kali ini kita akan melanjutkan tentang teknik meditasi kuantum, yang mana meditasi kuantum ini adalah sebuah meditasi warisan daripada nenek moyang kita, yang dulu sebelum Islam masuk ke Indonesia, teknik meditasi kuantum ini dinamakan Sastro Jendro. Setelah di zamannya para wali, teknik meditasi ini dinamakan Sasahidan atau Magdum Sarbin. Dan untuk kekinian saya ubah namanya menjadi meditasi kuantum. Dan dalam teknik meditasi kuantum ini mengandung banyak rahasia. Salah satu rahasianya adalah dengan mengaktifasi sifat Muhammad yang tertulis di dalam kedua telapak tangan kita. Yang di luar telapak tangan ini bacaannya adalah Alif Lam Lam Ha atau dibaca Allah. Yang di dalam ini adalah Mem Ha Mem Dal, yang dibaca adalah Muhammad. Bisa juga kita baca ini angka 18, angka 18. Jadi ini 1 tambah 8 9, 8 tambah 1 juga 9, 99 Asmaul Husna. Ketiga hal ini rahasianya tergenggam di dalam tangan kita. Dan untuk mengaktifasi salah satunya adalah dengan cara meditasi kuantum. Pada video yang lalu mengaktifasi tentang Asmaul Husna. Kali ini kita akan mengaktifasi Nur Muhammad, atau karena dalam wujud insan seperti kita, manusia ini disebut Muhammad sebagai insan kamil. Bagaimana kita mengaktifasi sifat-sifat dan karakter daripada Muhammad di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenal lebih jauh, sehingga kita mampu mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan benar, dengan utuh, dengan penyaksian, dan mengalami serta merasakan. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, di dalam diri manusia terdapat 4 unsur materi yang menjadi batang tubuh. Api menjadi darah, angin menjadi nafas, air menjadi reproduksi manusia, dan tanah menjadi tulang, sumsum, kulit, dan lain sebagainya. Maka daripada itu, untuk mengingatkan darah kita, nafas kita, air reproduksi kita, dan seluruh batang tubuh yang ada di dalam tubuh kita, bahwa sesungguhnya dia berasal dari Nur Muhammad, dan bahwa sesungguhnya dia dititipi sebuah karakter, sebuah sifat yang indah, sebuah karakter, sebuah sifat yang sempurna, untuk merestat kembali ke dalam kesempurnaan itu, agar darah Muhammad itu mengalir di dalam darah kita,
agar nafas Muhammad itu mengalir di dalam setiap hirupan nafas kita, agar air reproduksi Muhammad itu mengalir di dalam air reproduksi kita, agar batang tubuh Muhammad itu mencahayai, mengalir di dalam batang tubuh kita. Kebanyakan di antara pejalan rohani, baik itu yang spiritual maupun yang religius, mereka mudah terjebak di dalam huruf dan di dalam gerak, sehingga dia tidak mampu menyelami, mengetahui rahasia di balik semua huruf dan di balik semua gerak. Untuk itu, kali ini kita akan merestart darah kita agar kembali menjadi darah Muhammad, nafas kita agar menjadi nafas Muhammad, air reproduksi kita agar menjadi air reproduksi Muhammad, dan batang tubuh kita agar menjadi batang tubuh Muhammad, sehingga dengan mudah diri kita akan mengeluarkan pribadi kenabian dan pribadi kerasulan di dalam diri kita, sehingga hati kita dan zahir kita akan mudah sambung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, duduk tenang. Jadi tata caranya coba dilihat di dalam video kemarin tentang aktivasi Asmaul Husna. Kali ini kita mencoba aktivasi Nur Muhammad dengan meditasi, atau aktivasi Muhammad dengan meditasi. Kita tempelkan seperti ini, lalu dengan rasa berserah dan selanjutnya membaca syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, dan sholawat 3 kali. Nanti tawasulnya atau wasilahnya bisa dilihat di deskripsi. Ya, kita tempelkan kedua tangan kita gini, kita baca ini, kita pahami ini, kita rasakan ini. Alif alif lam ha, dan jempol ini adalah huruf hu atau huruf kosong. Kita tempelkan ke dalam titik api di kening kita tanpa suara, tanpa afirmasi, tanpa sugesti. Ya, begini. Pahami dan niatkan bahwa kita sedang melakukan aktivasi Nur Muhammad atau aktivasi Muhammad, agar darah kita menjadi darah Muhammad, bukan darah yang mengandung hewaniyah dan lain sebagainya. Ya, tunggu beberapa saat, tetap fokus ke dalam hati. Setelah merasakan nyaman dan tenang di dalam hati, lalu jempol ke hidung, unsur angin. Unsur angin ini kita niatkan
agar nafas kita tersambung dengan nafas Muhammad sehingga menjadi nafas Muhammad. Tidak ada afirmasi, tidak ada sugesti. Tetap fokus rasakan rasa yang ada di dalam hati. Setelah 3 atau 5 menit merasakan nyaman di hati, lalu pindah ke dalam titik unsur air. Niatkan di dalam hati menyambungkan air reproduksi kita kepada Nur Muhammad sehingga air reproduksi kita menjadi air reproduksi Muhammad. Tanpa afirmasi, tanpa sugesti, tetap fokus ke dalam hati. Setelah 3 atau 5 menit, lalu duduk bersila, tangan begini. Ini unsur tanah. Tetap dengan niat menyambungkan batang tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kepada Nur Muhammad sehingga terlahirlah batang tubuh Muhammad di dalam diri kita. Lakukan 3 sampai 5 menit dan tetap fokus rasa di dalam hati. Setelah nyaman maka selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah salah satu cara untuk merestart kembali diri kita, merestart tubuh kita menjadi tubuh Muhammad yang bersumber daripada Nur Muhammad. Sesungguhnya setiap batang tubuh itu hakikatnya adalah Muhammad. Setiap insan itu adalah Muhammad. Namun karena ego seseorang yang dipengaruhi oleh 4 unsur yang ada di dalam dirinya sehingga menjadi nafsu, dan nafsunya itu semakin besar menguasai diri seseorang, maka muncul identitas-identitas yang lain. Ada identitas Bambang, Paijo, Painem, Paidi dan lain sebagainya dengan pengakuannya, dengan personalitinya, dan dia tidak mengetahui bahwa hakikat sesungguhnya dirinya adalah Muhammad. Hakikat dirinya adalah Nur Muhammad. Apabila seseorang telah mengetahui bahwa hakikat dirinya adalah Muhammad, maka dia akan begitu mudah untuk mengenal junjungannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan begitu mudah untuk melahirkan akhlakul karimah di dalam kehidupannya. Maka dia akan begitu mudah untuk mensuri tauladani junjungannya
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena kita mengenal hakikat Muhammad yang ada di dalam diri kita, sebagai jalan satu-satunya untuk mengenal junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa memisahkan mana yang disebut Muhammad dan mana yang disebut Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad adalah setiap diri manusia itu diciptakan dari Nur Muhammad, sehingga manusia itu disebut insan atau manusia. Insan inilah yang disebut Muhammad, yaitu manusia yang mempunyai kecenderungan untuk bisa mensuri tauladani, melahirkan kembali pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibaratnya Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai samudra, kita adalah air, kita adalah setetes air yang ada di dedaunan di kala pagi hari. Kita adalah embun yang semuanya itu bersumber daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan mengetahui bahwa kita air, hanya dengan mengetahui bahwa kita adalah bagian daripada air yang ada di dalam samudra, barulah kita bisa kembali menyatu kepada samudra tersebut. Begitu juga dengan diri kita. Setelah kita mengetahui bahwa diri kita adalah Nur Muhammad dan diri kita adalah insan yang disebut Muhammad, maka hati kita, darah kita, nafas kita, seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita akan mencari bapaknya, akan mencari bapaknya, bapak daripada segala ruh, bapak daripada segala sesuatu, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu, dengan meditasi ini kita merestart kembali dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki kita perbarui, selnya kita perbarui, saraf-saraf yang kecetit dan lain sebagainya kita perbarui, kita sembuhkan, sehingga segala penyakit yang ada di dalam diri kita ini, baik yang fisik maupun non fisik, akan sembuh dengan sendirinya. Dan selanjutnya alam semesta ini akan merespon, melayani, karena telah nyata tajaliyah Nur Muhammad di dalam diri kita. Dan alam semesta ini tidak diciptakan oleh Tuhan kita kecuali untuk kekasihnya Muhammad. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Dan nantikan terus video selanjutnya tentang meditasi kuantum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.